Apa barit penis itu? Jadi barit penis itu suatu kondisi di mana penis tenggelam. Penyebabnya sih ada secara umum, bisa karena kelainan bawaan, bisa juga karena acquire atau bisa didapat. Penyebab paling sering dari barit penis itu sendiri adalah inelastic dartos atau adanya jaringan yang di bawah kulitnya, namanya dartos itu yang kurang elastis, yang menarik atau menahan penisnya ke dalam sehingga penisnya kelihatan seperti tenggelam. Apa itu rekonstruksi penis? Jadi dengan rekonstruksi penis pertama yang kita lakukan adalah membuang atau mengeksisi semua jaringan dartos yang inelastik yang menarik penisnya ke dalam. Setelah penisnya muncul keluar, baru setelah itu kita menutup kulitnya. Tanda awal kita membawa atau memeriksakan anak kita ke dokter urolog, kalau kita ngerasa anak kita tidak normal, bentuknya terlalu kecil, atau bentuknya agak aneh, lubang saluran kencingnya tidak sesuai seperti semestinya, bentuk buah zakarnya yang aneh, semua kelainan-kelainan yang orang tua lihat pada anaknya dan ngerasa itu tidak normal, saya sarankan untuk diperiksain ke urologi. Rekonstruksi penis itu biasanya kita kerjakan pada pasien-pasien dengan barit penis. Apa barit penis itu? Jadi barit penis itu suatu kondisi di mana penis tenggelam. Penyebabnya sih ada secara umum, bisa karena kelainan bawaan, bisa juga karena acquire atau bisa didapat. Kalau karena kelainan bawaan, jadi dia sudah terlahir di mana penisnya tertarik atau tenggelam. Sedangkan karena didapat atau acquire, penyebabnya macam-macam. Bisa karena infeksi saluran, infeksi kronis, bisa karena trauma, bisa karena pasca tindakan seperti sirkumsisi sendiri. Jadi intinya barit penis itu bisa karena suatu kondisi kelainan bawaan atau juga bisa oleh suatu kondisi yang didapat saat pasien tumbuh dan berkembang. Jadi apa yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan barit penis, biasanya kita melakukan rekonstruksi penis. Penyebab utamanya harus kita atasin. Jadi penyebab paling sering dari barit penis itu sendiri adalah inelastic dartos atau adanya jaringan yang di bawah kulitnya, namanya dartos itu yang kurang elastis, yang menarik atau menahan penisnya ke dalam sehingga penisnya kelihatan seperti tenggelam. Apa itu rekonstruksi penis? Jadi dengan rekonstruksi penis pertama yang kita lakukan adalah membuang atau mengeksisi semua jaringan dartos yang inelastik yang menarik penisnya ke dalam. Setelah penisnya muncul keluar, baru setelah itu kita menutup kulitnya. Pasien-pasien rekonstruksi penis biasanya dirawat 2-3 hari. Kemudian pada hari kedua atau hari ketiga pasien bisa pulang, dan seminggu setelah tindakan biasanya pasien kontrol dan bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tanda awal kita membawa atau memeriksakan anak kita ke dokter urolog saya rasa cukup gampang. Kalau kita ngerasa anak kita tidak normal, bentuknya terlalu kecil, atau bentuknya agak aneh, lubang saluran kencingnya tidak sesuai seperti semestinya, bentuk buah zakarnya yang aneh, semua kelainan-kelainan yang orang tua lihat pada anaknya dan ngerasa itu tidak normal, saya sarankan untuk diperiksain ke urologi. Setidaknya nanti orang tua bisa mengetahui masalahnya apa dan solusinya apa. Yang bisa saya sarankan kepada semua orang tua yang punya anak kecil, yang ngerasa anak laki-laki yang memiliki bentuk kemaluan yang agak tidak normal, apakah terlihat kecil ataupun karena apapun itu, saya sarankan untuk diperiksakan ke dokter urolog. Jadi nanti dokter urolog akan memeriksa, menilai apakah ini suatu kelainan mikropenis atau suatu kelainan barit penis, trap penis, apapun itu. Nanti di situ setidaknya orang tua bisa mengetahui masalahnya dan pilihan terapi atau solusi yang terbaik buat anaknya.